Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin, Nabiyyina Muhammadin alaihi afdhalus salati wa atammu taslim, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa sallama tasliman mazidan ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Para hadirin akhwat wa ummahat fillah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita sudah berada di tanggal 23 Rabiul Akhir 1447 Hijriah. Kita bersyukur kepada Allah yang memberikan kemudahan untuk melanjutkan pelajaran kita, masih di pembahasan dan pembacaan kitab Sahabiyat Haular Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berikutnya Syekh Mahmud Al-Misri hafizahullahu ta'ala, beliau melanjutkan tentang kisah Saudah binti Zam'ah. Hakadha asbahat ummul mu'minin Hakadha asbahat umman lil mu'minin wa zawjatan li sayyidil awwalina wal akhirin. Beginilah kisah Saudah menjadi ummul mu'minin, menjadi istri pemimpin orang-orang terdahulu dan orang-orang kemudian. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui kedudukan Khadijah di mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat Khadijah meninggal dunia, mereka berharap Allah memberi sesuatu yang dapat meringankan beban duka dan kesedihan beliau. Namun tak seorang pun berani berbicara kepada Nabi terkait pernikahan. Akhirnya Allah menghendaki seorang sahabiyah yang mulia yang bernama Khawlah binti Hakim, yang kemudian memberanikan diri menyampaikan persoalan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi menyenangkan hati beliau yang sedang sedih. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha menuturkan kepada kita bagaimana Khawlah binti Hakim menyampaikan perihal pernikahan ini kepada Rasulullah. Diriwayatkan bahwasanya Ibunda Aisyah, beliau berkata, setelah Khadijah meninggal dunia, Khawlah binti Hakim, yakni istri dari Utsman bin Maz'un, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia pun bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ala tazawwaj? Wahai Rasulullah, apakah engkau tidak mau menikah lagi? Apakah engkau tidak menikah lagi?" Ini kan pertanyaan yang sifatnya privasi, Ibu ya. Maka tidak ada yang berani kecuali Khawlah binti Hakim ini. Ala tazawwaj? Apakah engkau tidak mau menikah lagi? Maka Nabi balik bertanya, qala man? Dengan siapa? Qalat, in syi'ta bikran wa in syi'ta thayyiban. Kata Khawlah, kalau engkau mau yang perawan, ada. Kalau engkau mau yang janda, juga ada.
Kemudian Nabi lagi-lagi bertanya, artinya Nabi merespon di sini. Kata Nabi, yang perawan siapa dan kalau yang janda itu siapa? Maka Khawlah kemudian menyampaikan, yang perawan adalah putrinya orang yang paling engkau cintai. Yang dimaksud adalah Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anha. Sedangkan yang janda adalah Saudah binti Zam'ah. Ia beriman kepadamu dan mengikutimu, kata Khawlah. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, meminta kepada Khawlah, kalau begitu sampaikan keinginanku pada keduanya. Jadi langsung dua-duanya. Ditawarin gadis, ditawarin janda, dua-duanya langsung. Ya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dengan sedikit perubahan, Khawlah menuturkan, setelah itu aku pergi menemui Saudah. Ayahnya sudah tua dan tidak lagi bisa menunaikan ibadah haji tahun ini. Aku berkata, kebaikan dan berkah apa kiranya yang Allah masukkan ke dalam keluarga kalian? Kebaikan dan berkah apa kiranya yang Allah masukkan ke dalam keluarga kalian? Jadi ketika mendatangi Saudah dan ayahnya yang ada di situ, tiba-tiba Khawlah itu menyampaikan pertanyaan sekaligus pernyataan. Kebaikan dan berkah apa kiranya yang akan Allah masukkan ke dalam keluarga kalian ini? Maka itu mengundang tanyanya Saudah, apa maksudnya wahai Khawlah? Maka kemudian menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku untuk meminangmu. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu yang jadi Khawlahnya gimana kira-kira? Bahagia tidak? Saudah. Kalau ibu-ibu yang jadi Saudahnya, kira-kira bahagia tidak ibu? Barakallahu fikum. Pasti bahagia. Taib. Maka kebahagiaan mendalam dirasakan oleh Saudah. Dia merasakan air mata bahagia membasahi wajah dan rohaninya. Akhirnya Saudah pun teringat mimpi yang dia alami sejak beberapa waktu silam. Impian yang dijadikan nyata oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada mimpi itu yang jadi kenyataan. Dia sebenarnya tidak berharap banyak untuk menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengingat sudah berusia senja. Meski demikian, menjadi ummul mukminin adalah sebuah kemuliaan yang tak tertandingi oleh kemuliaan apapun. Begitu. Masya Allah. Saudah menatap ke arah Khawlah, lalu berkata dengan rona berbinar memenuhi wajah, aku menginginkan hal itu. Ya, siapa yang tidak mau, ibu ya? Yang lamar itu Sayyidul Awwalina wal Akhirin, Sayyidul Anbiya wa Imamul Mursalin. Ya. Barakallahu fikum. Jadi Saudah menyampaikan, aku menginginkan hal itu, namun temuilah ayahku dulu dan sampaikan perihal itu padanya. Khawlah kemudian meneruskan, aku kemudian menemui ayah Saudah, lalu aku ucapkan salam orang-orang jahiliyah kepadanya. Aku berkata, selamat pagi. Ayah Saudah bertanya, siapa kamu? Aku menjawab, Khawlah binti Hakim bin Umayyah As-Sulami, istri dari Utsman bin Maz'un al-Jumahi.
Ia kemudian menyambut kedatanganku, lalu menyampaikan kata-kata seperti yang Allah kehendaki. Dia sudah tahu bahwa aku telah meninggalkan Tuhan-Tuhan kaumku. Berarti ayahnya Khawla ini, ayahnya Saudah, ya, belum berislam. Aku beriman dan berhijrah ke Habasyah. Setelah itu aku kembali ke Mekah. Nah, itu diketahui oleh siapa? Oleh bapaknya Saudah. Ia lantas menanyakan keperluanku. Ada perlu apa? Khawlah kemudian mengatakan, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib menyebut-nyebut Saudah binti Zam'ah. Ayah Saudah kemudian berkata, memberikan respon. Apa kata ayahnya Saudah? Dia itu orang mulia. Lantas apa yang dikatakan teman wanitamu itu, Saudah? Akhirnya bapaknya bertanya kepada Saudah, kepada putrinya. Maka Saudah menjawab dia mau. Maksudnya mau menikahi Saudah. Ayah Saudah kemudian berkata, kalau begitu berkata padanya Saudah supaya datang kemari. Ya. Jadi ayahnya kemudian, ayah Saudah berkata, kalau begitu datangkan Muhammad kemari. Maka aku kemudian pergi memanggil Saudah. Ya. Oh, taib. Jadi ayahnya Saudah ini berkata kepada Khawla supaya Saudahnya didatangkan. Ya. Aku kemudian pergi memanggil Saudah. Ayahnya kemudian berkata kepadanya, wahai putriku, Khawlah binti Hakim mengatakan bahwa Muhammad bin Abdullah mengutus untuk meminangmu. Dia adalah lelaki mulia. Apakah engkau mau aku nikahkan dengannya? Padahal tadi kan sudah ada muqaddimahnya, ya. Saudah sudah mau. Justru Khawla itu yang menyuruh menghadap ke bapaknya adalah Saudah. Maka Saudah langsung menjawab, iya aku mau. Dengan nada suara yang menuturkan keinginannya. Kemudian Zam'ah menoleh ke Khawlah dan berkata kepadanya, katakan pada Muhammad supaya datang kemari. Jadi ayahnya Saudah meminta kepada Khawlah supaya Nabi Muhammad datang menghadap kepadanya. Khawlah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian datang lalu melangsungkan akad nikah. Masya Allah. Jadi langsung nikah. Tidak cari tanggal dulu, tidak cari hari, tidak cari bulan. Langsung menikah. Masya Allah. Zam'ah menyerahkan Saudah kepada beliau, lalu beliau menikahinya setelah menyerahkan mahar 400 dirham. Jadi Saudah binti Zam'ah mendapatkan mahar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 400 dirham. Berapa uang itu, Ibu? Dirham itu apa? Uang perak. Kalau dinar, uang emas. Satu keping uang dinar itu 4,25 gram. Emas murni 24 karat. Pada punya emas kan, Ibu? Di rumah ada kan 70 kilo gitu kan. Barakallahu fiikum. Ada yang 60 kilo gitu ya. Masya Allah. Itu uang dinar. Ada uang dirham. Uang dirham itu uang perak. Satu keping uang dirham itu pada masa itu sekitar 2,975 gram. Taruhlah 3 gram. Begitu ya. 3 gram perak murni. Harga perak berapa? Sekarang harga perak sekarang 28.000 ya.
sekitar itu. Kalau 1 gramnya taruhlah 28.000, 1 keping uang dirham itu taruhlah 3 gram. Berarti 400 dirham. 400 dirham sama dengan 1.200 gram. 1.200 gram perak. Kalau dikali 28.000 saja 33 juta sekian. Masya Allah. Besar atau kecil ini ibu? Besar. Ada ibu-ibu yang maharnya 30 juta? Ya. Mungkin ada ya. Tapi orang sekarang itu walaupun kaya itu maharnya kadang ya biasa saja begitu ya. Bahkan kadang pakai uang-uang zaman dulu gitu ya. Yang nominalnya dikasih angka-angka unik. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah inilah maharnya Saudah binti Zam'ah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 400 dirham. Barakallahu fikum. Ummul Mukminin Saudah mempunyai saudara bernama Abdullah bin Zam'ah yang saat itu masih menganut agamanya kaum Quraisy, berarti belum berislam. Saat pernikahan ini berlangsung, dia berada di luar kota Mekah. Begitu tiba di Mekah, rupanya saudarinya yakni Saudah sudah dinikahi Muhammad. Taib. Jadi ketika saudaranya datang, dia mendapati Saudah itu sudah dinikahi Nabi Muhammad. Dia pun akhirnya marah, tersulut fanatisme jahiliyah dan menaburkan tanah ke kepalanya. Dia sedih karena pernikahan ini. Dia masuk menemui ayahnya sambil berteriak kencang, marah dan mengancam. Namun Allah membuka mata hatinya, membuatnya mampu melihat keindahan cahaya Islam. Dia pun akhirnya beriman kepada Allah dan Muhammad sebagai Rasul dan Nabi. Bahkan setelah masuk Islam dia menuturkan tentang dirinya, inni lasafih yauma ahthut turab ala ra'si anta zawajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Saudah. Inni lasafih, sungguh betapa bodohnya aku ini saat menabur-naburkan tanah ke kepalaku saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Saudah. Ya, seharusnya kan bergembira kan begitu. Namun saat itu memang beliau belum berislam. Ya. Ibu yang dirahmati Allah, kadang kita punya ipar yang berpangkat saja gitu ya. Masya Allah begitu ya. Agulnya minta ampun, dicerita-ceritain ke tetangga. Ipar saya Kapolres begitu ya. Nah ini bagaimana punya ipar seorang nabi dan rasul. Ya. Harusnya kan bergembira. Tapi ya memang saat itu belum ada hidayatul Islam. Setelah masuk Islam ternyata penyesalan itu ada. Ya. Beliau mencela dirinya sendiri. Inilah safih. Sungguh betapa bodohnya aku saat aku menabur-naburkan tanah ke kepalaku dikala Rasulullah menikahi Saudah. Kemudian penggalan kisah berikutnya, fi rihabi baitin nubuwah, tinggal di rumah nubuwah. Berarti ini kisah setelah menikahnya Saudah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudah radhiyallahu taala anha adalah wanita pertama yang dinikahi Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Khadijah wafat. Saudah tinggal berdua bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sekitar 3 tahun hingga beliau pun menikahi ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Berarti selang 3 tahun Nabi berpoligami, menikahi ibunda Aisyah. Ketika Khadijah masih hidup, Nabi tidak pernah menikahi wanita siapapun.
ya, wanita manapun. Saudah sadar betul bahwa beliau tidak mampu mengisi kekosongan yang ditinggalkan Khadijah. Ya, artinya Saudah menyadari bahwa memang Khadijah ini tidak tertandingi, begitu ya. Namun ia berusaha semampunya untuk mengisi rumah yang diberkahi ini dengan kenyamanan, dengan kebahagiaan dan keceriaan. Karena memang demikianlah sejatinya tugas seorang istri. Dia berusaha meringankan penindasan yang dilakukan kaum musyrikin kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun sering menuturkan memori-memori yang ia alami selama berada di Habasyah. Beliau sering menuturkan kisah putri beliau Ruqayyah dan suaminya, yakni Utsman bin Affan. Karena Utsman bin Affan yang menikahi salah satu putri Rasulullah yang bernama Ruqayyah itu termasuk rombongan yang ikut hijrah ke negeri Habasyah. Nah, itu sering dikisahkan oleh Saudah binti Zam'ah. Sebab Saudah tahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mengetahui kisah mereka berdua. Beliau kemudian merasa tenang dan bahagia mendengar kisah mereka berdua. Begitulah Saudah selalu mencari apa saja yang menyenangkan hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti saat itu Utsman bin Affan dan putrinya Nabi, yakni istrinya beliau sendiri yang bernama Ruqayyah binti Muhammad, itu masih di negeri Habasyah. Nah, kalau Saudah ini kan pulang duluan, sehingga Nabi mendengarkan kisah tentang putrinya dan menantunya itu dari Saudah. Sa'adatun daimatun, kebahagiaan abadi. Saudah terus mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempelajari perilaku, akhlak, ilmu dan kesabaran beliau. Iya. Ya, kalau satu rumah dengan orang mulia itu ya seharusnya istifadah, kan begitu. Mempelajari perilakunya, akhlaknya, ilmunya, kesabarannya. Sampai-sampai kebahagiaan tak pernah meninggalkan hatinya barang sesaat pun. Pantas Saudah berbahagia berada di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita saja berharap untuk melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpi meski hanya sekedar sekali. Lantas bagaimana dengan orang yang hidup dan berbicara dengan beliau? Ya, umatnya saja yang tidak semasa dengan Nabi, tidak pernah melihat sosok Nabi, itu kan banyak yang menginginkan berjumpa dengan Nabi di dalam mimpi, kan begitu. Betapa bahagianya. Bagaimana lagi? Ya, kita bisa membayangkan betapa bahagianya orang yang serumah dengan Rasulullah. Saudah radhiyallahu taala anha sama sekali tidak berpikir suatu hari nanti menjadi ummul mukminin dan istri pemimpin orang-orang terdahulu maupun kemudian. Ya, kata orang jodoh itu gimana, Bu? Tidak ada yang tahu, kan begitu. Jodoh itu tidak ada yang tahu. Perjalanan kita di masa yang akan datang seperti apa, kayak gimana, tidak ada yang tahu. Tugas kita itu terus memperbaiki hari-hari yang kita jalani. Ya, berlomba dengan diri sendiri, menjadikan hari ini lebih baik daripada hari kemarin dan menjadikan hari esok lebih baik daripada hari ini. Tugas kita itu. Ya, jangan terlalu merisaukan masa yang akan datang, karena itu belum jelas bagi kita. Hari kita ini sejatinya ya hari ini. Kenapa menyesal? Karena dia tidak memanfaatkan hari yang sedang dijalaninya dengan baik. Kalau orang menyesal di hari apa ini? Kalau orang menyesal di hari Rabu ini, ya itu gara-gara karena dia tidak memanfaatkan hari Selasa dengan baik. Maka manfaatkan hari ini sebelum hari ini menjadi masa lalu kita.
Orang itu kan menyesal karena masa yang sudah berlalu. Nggak ada orang menyesal, aduh tahun 2026 saya akan menyesal. Menyesal karena apa? Wong belum ada kok tahun 2026. Orang itu menyesal biasanya karena masa lalu. Maka manfaatkan hari yang sedang kita jalani ini, hari Rabu, supaya kita jangan menyesal di hari Kamis. Begitu. Manfaatkan hari ini sebelum hari ini menjadi masa lalu bagi kita. Ya, sedetik barusan yang lewat dari kita kan masa lalu kita. Masa lalu itu bukan 10-20 tahun ke belakang saja. Jam 10 tadi itu masa lalu bagi kita. Maka kalau orang terus memaksimalkan hari demi harinya dalam kebaikan dan ketaatan, dalam peningkatan grafik kesolehannya, insya Allah setidak-tidaknya dia bisa meminimalisir yang namanya penyesalan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, nah Saudah tidak pernah terbayang sebelumnya, tidak pernah terfikir sebelumnya bahwa beliau akan menjadi seorang Ummul Mukminin. Masya Allah. Namun itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa saja yang dikehendaki, dan Allah itu pemilik karunia yang besar. Dzalika fadlullahi yu'tihi mayyasha. Kan kita tidak pernah tahu, Ibu ya. Barangkali ibu-ibu di sini gitu ya, 2 tahun ke depan itu jadi saudagar kaya raya. Ya, tidak ada yang tahu kan? Bisa beli pulau begitu kan? Masya Allah. Bisa bangun masjid, bisa bangun pesantren, ya. Tidak ada yang tahu kan Ibu? Tidak ada yang tahu. Bisa jadi 5 tahun ke depan suami Ibu ternyata naik pangkat, naik jabatan, ya. Naik juga penghasilannya. Semoga naik juga kasih sayangnya kepada Ibu, kan begitu. Barakallahu fikum. Tidak ada yang pernah tahu tentang itu. Dan tidak ada keharusan kita cari tahu, nggak akan pernah tahu. Tadi tugas kita itu menjalani hari demi hari semakin lebih baik. Itu saja. Ya. Jangan terlalu bersedih atas masa yang sudah berlalu, jangan terlalu risau untuk masa yang akan datang. Nah, orang kayak gitu biasanya menyia-nyiakan hari yang sedang dijalaninya. Anaknya masih PAUD sudah mikirin kuliahnya. Itu kan merugikan diri sendiri. Hayo dibayangin, ya. Ini PAUD-nya saja sudah mahal, SPP-nya gimana kalau kuliah, gitu. Lo anaknya masih PAUD, ya. Kok sudah mikirin kuliahnya? Nah, itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nikmati saja hari-hari yang kita jalani. Barakallahu fikum. Berikutnya, wastaiqadat adz-dzikrayat. Memori-memori itu terulang kembali. Ya, hidup ini kan penuh memori, Ibu ya. Penuh memori. Semoga memori kita itu indah-indah begitu ya. Kalaupun memori yang kurang indah, semoga dengan sikap kita yang sabar, dengan sikap kita yang tabah, maka memori yang susah itu berubah menjadi memori yang indah. Sauda punya kisah-kisah menawan di rumah nubuwah. Suatu ketika Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari negeri Habasyah bersama suaminya, yakni Utsman bin Affan. Kedua mata Ruqayyah menatap ke sebuah rumah yang penuh dengan kenangan. Itulah rumah Ibunda Khadijah At-Tahirah radhiyallahu taala anha. Rumah yang pernah menyaksikan Ruqayyah melalui masa-masa paling indah sepanjang hidup. Rumah wahyu dan iman, rumah kejujuran dan kesetiaan. Beragam emosi memancar dalam dirinya. Cinta bercampur takut, senang bercampur sedih,
resah bercampur dengan ketenangan. Ya, begitulah warna-warni kehidupan. Ruqayyah mengetuk pintu. Berita kedatangan Ruqayyah dan Utsman akhirnya menyebar. Ya, zaman dulu belum ada WhatsApp. Ya, belum ada video call, belum ada sinyal, gitu ya. Ummu Kulsum, Fatimah, dan siapapun yang ada di dalam rumah segera menghampiri. Mereka saling berpelukan, derayan air mata tak terbendung. Memori lama terulang kembali. Mereka semua sejenak merasa kehilangan. Mereka semua sejenak merasa kehilangan sosok ibu yang penuh dengan cinta. Hingga akhirnya mereka pun menangis. Saudah binti Zam'ah datang dengan ayunan langkah kaki yang begitu berat. Ia tidak luput menyambut kedatangan Ruqayyah dan Utsman. Dalam sekejap mata memori hijrah ke Habasyah bersama para muhajirin berhembus dalam lamunan Saudah, karena Saudah juga termasuk rombongan yang ikut ke negeri Habasyah. Saudah bertanya kepada Ruqayyah dan Utsman tentang kaum muslimin yang mereka berdua tinggalkan di negeri Habasyah, sebab Saudah menghabiskan sebagian besar waktu bersama Ruqayyah, bersama Khawlah binti Hakim dan juga sejumlah wanita lain, membicarakan perihal Islam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di negeri orang itu kan kebersamaan itu luar biasa, Ibu ya. Ada yang pernah tinggal di luar negeri, Ibu? Itu kan Masya Allah ya. Kalau di luar negeri itu ketemu senegara itu rasanya kayak apa begitu. Barakallahu fikum. Nah, itu terbayangkan oleh mereka yang sama-sama pernah berhijrah ke negeri Habasyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar Ruqayyah dan Utsman pulang dari negeri Habasyah. Wajah beliau berseri, tertawa dan bergembira. Kasih sayang mengalir deras dari hati beliau. Rasulullah mendekap putri beliau, yakni Ruqayyah. Beliau mencurahkan kasih sayang padanya. Beliau juga meraih Utsman di antara kedua tangan beliau. Setelah itu semuanya duduk mendengarkan Ruqayyah dan Utsman menuturkan kisah hijrah ke negeri Habasyah. Ya. Kaum muslimin dan juga Raja Najasyi. Saudah sesekali turut menceritakan memori-memori di tanah Habasyah. Berarti kumpul bareng, bercengkrama bareng, ya, berkisah bareng, begitu ya. Dan tentu itu suasana kebersamaan yang begitu indah. Berikutnya al-hijratu ilal Madinah al-Munawwarah. Hijrah menuju ke kota Madinah al-Munawwarah. Tatkala gelombang gangguan kaum musyrikin terhadap para sahabat, tatkala gelombang gangguan kaum musyrikin terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kian meningkat, beliau akhirnya mengizinkan para sahabat berhijrah ke Madinah. Tempat mereka singgah adalah tempatnya kaum Ansar yang kemudian disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hasyr ayat yang ke-9. Ini keistimewaan orang-orang Ansar. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan orang-orang Ansar yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan para muhajirin,
Mereka dipuji Allah dengan sifat-sifat yang mulia. Kata Allah, mereka mencintai orang-orang yang berhijrah ke tempat mereka, dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada muhajirin, dan mereka mengutamakan muhajirin atas diri mereka sendiri meskipun mereka itu juga sangat memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Di dalam ayat yang mulia ini Allah memuji kaum Ansar. Pertama, mereka dipuji karena keimanan mereka. Yang kedua, karena pertolongan mereka kepada orang-orang muhajirin dari Mekah. Ketiga, sifat mereka yang tidak hasad, tidak dengki, tidak ambisi terhadap apa yang dimiliki oleh orang-orang muhajirin. Justru mereka kemudian mendahulukan, mengutamakan kaum muhajirin atas diri mereka sendiri, padahal mereka pun sangat butuh. Masya Allah. Ya, pantaslah orang-orang Ansor ini menjadi pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu mulia, disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, sehingga kita mengenal al-muhajirina wal ansar. Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke kota Madinah untuk mendirikan Daulatul Islam, ya, sebagai menara bagi seluruh alam. Setelah menetap di Madinah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Zaid bersama Abu Rafi menyerahkan 2 ekor unta dan 500 dirham kepada keduanya. Ya, 500 dirham. Nah, ini juga jumlah yang sangat banyak. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Beliau menyerahkan 2 ekor unta dan 500 dirham kepada Zaid dan Abu Rafi. Mereka kemudian bersama-sama ke Mekah. Setelah itu Zaid dan Abu Rafi membawa pulang Fatimah, kemudian Ummu Kulthum, Saudah binti Zam'ah, kemudian Ummu Aiman, dan juga Usamah bin Zaid. Masya Allah, ibu ya. Tadi dibekali 2 ekor unta, kemudian 500 dirham. 500 dirham berarti berapa itu? Tadi 1 dirhamnya berapa? Taruhlah 3 gram. Berarti 1.500 dirham. Puluhan juta itu. Masya Allah. Hanya buat bekal dari mana? Dari Madinah ke Mekah. Mungkin juga untuk untuk memfasilitasi, ya, sahabat dan sahabiah yang mulia, termasuk istri beliau Saudah binti Zam'ah, ya, akhirnya juga bisa berhijrah ke kota Madinah. Barakallahu fikum. Wa tawalatil barakat, berkah datang silih berganti. Saudah menetap di rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lama setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menggauli Aisyah. Berarti nikahnya sudah belum? Sudah. Ibunda Aisyah itu kan dinikahi saat masih di Mekah. Baru digauli beberapa tahun setelah itu karena usianya masih sangat belia. Ya, beliau digauli di kota Madinah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Masya Allah, ibunda Aisyah sangat mencintai Saudah. Ia punya banyak kisah menawan dengan Saudah. Kebaikan dan berkah setelah itu datang silih berganti. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi seluruh ummahatul mukminin untuk melengkapi untayan kalung tiada duanya ini. Jadi setelah ibunda Aisyah dinikahi, Nabi juga menikahi, ya, beberapa ummul mukminin yang lainnya.
Ya, beberapa sahabiat yang lainnya yang kemudian jelas kalau jadi istri Nabi berarti menjadi ummul mukminin. Rumah tangga mulia yang diberkahi, Allah menghilangkan dosa para penghuninya dan membersihkan mereka sebersih-bersihnya. Allah mencurahkan banyak sekali berkah dan kebaikan agar rumah tangga dan para penghuninya ini menjadi mentari yang menyinari jalan seluruh umat manusia menuju Allah Subhanahu wa taala. Dari Baitun Nabi inilah ya kemudian terpancar sinar hidayah yang kemudian menerangi sekalian alam. Maka Rasulullah bersama para ummahatul mukminin sejatinya merupakan teladan bagi setiap rumah tangga kaum muslimin. Kemudian satu poin lagi kita bahas, beliau mengutamakan Aisyah atas dirinya sendiri. Saudah berupaya sekuat tenaga untuk menyenangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meski harus mengorbankan kebahagiaan dirinya sendiri. Beliau tahu bahwa istri yang paling beliau cintai itu adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ia ingin membahagiakan hati Rasulullah dengan memberikan jatah hari gilirannya kepada Aisyah demi mencari ridhonya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Aisyah, beliau berkata, setiap kali hendak bepergian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengundi istri-istri beliau. Siapa yang undiannya keluar, dialah yang ikut pergi bersama beliau. Beliau membagi satu hari satu malam untuk setiap istri beliau. Jadi masing-masing istrinya punya jatah mabit satu hari. Masya Allah. Ibu pernah diundi gitu kalau mau safar? Pernah, Bu? Tidak akan pernah. Barakallahu fikum. Ya. Beliau membagi waktu satu hari satu malam untuk setiap istri beliau. Hanya saja Saudah binti Zam'ah memberikan jatah hari dan malamnya kepada Aisyah. Masya Allah ya. Ini keistimewaan tersendiri bagi Saudah. Kemudian diriwayatkan dari Urwah. Beliau berkata, Aisyah berkata, wahai keponakanku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melebihkan di antara kami dalam hal bergilir untuk tinggal di tempat masing-masing dari kami. Beliau sering bergilir di antara kami secara keseluruhan. Beliau mendekati setiap istri tanpa berhubungan badan hingga beliau tiba di tempat di mana hari itu beliau berada. Lalu beliau menginap di sana. Ya. Saudah binti Zam'ah menuturkan, kala itu beliau sudah berusia senja dan takut dicerai oleh Rasulullah. Masya Allah ibu ya. Usia senja itu usia berapa? Ya pokoknya sudah tua aja begitu ya. Mungkin usia kepala 5 atau kepala 6 lah. Usia senja. Senja itu sore ya ibu ya. Betul kan ibu? Ya senja berarti ya sudah mau terbenam kan begitu. Maksudnya usia tua ya. Yang tua kan sudah mau terbenam ya. Saudah binti Zam'ah menuturkan saat itu beliau sudah berusia senja dan takut dicerai Nabi. Ya jelas ya, jadi istri Nabi tentu khawatir kalau dicerai. Inginnya sama Nabi saja begitu ya. Karena perempuan itu atau istri itu akan dikumpulkan bersama dengan suami terakhirnya. Begitu kan ibu? Taib. Ya Rasulullah, Saudah akhirnya berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, aku berikan jatah hariku untuk Aisyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima itu. Saudah berkata, kami katakan terkait hal itu dan hal-hal semacam lainnya, Allah menuturkan firman-Nya di surat An-Nisa ayat 128, dan jika seorang perempuan
Ya, yang artinya dan jika seorang perempuan khawatir, wallati takhafuna nusyuzahunna, dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz. Taib. Jadi ini keistimewaan dari Saudah binti Zam'ah yang kemudian merelakan jatah mabitnya dipasrahkan kepada ibunda Aisyah, ya. Dipasrahkan untuk Nabi supaya kemudian menjadi jatah ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, karena apa? Karena tadi ya beliau ingin membahagiakan Rasulullah, ingin mendapatkan ridho suami, begitu kan? Dan barakallahu fikum, beliau tidak mau lepas dari Nabi. Ya, demikian. Allahu a'lam bis-shawab. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Satu lagi boleh ditambah. Aisyah memuji ibunda Saudah radhiyallahu taala anhuma. Sikap lebih mementingkan orang lain yang agung jarang ada di dunia kaum wanita. Yang diperlihatkan Saudah membuat Aisyah itu begitu tercengang hingga Aisyah memberikan pujian padanya, pujian yang tak mampu dilukiskan dengan kata-kata. Barakallahu fikum. Ya, ibunda Aisyah masih sangat muda belia, sedangkan Saudah kan sudah tua. Ya. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, aku tidak melihat seorang wanita pun yang perilakunya ingin aku tiru melebihi Saudah binti Zam'ah. Saudah jarang marah. Aisyah kemudian meneruskan, saat Saudah sudah tua, beliau memberikan hari atau jatah giliran Rasulullah untuknya kepadaku. Ia berkata, ya Rasulullah, aku berikan jatah hariku untuk Aisyah. Rasulullah pun bergilir 2 hari untuk Aisyah, harinya dan hari jatah Saudah. Karena satu istri 1 hari, begitu ya. Sehingga karena ibunda Aisyah mendapatkan limpahan jatah giliran dari Saudah, maka ibunda Aisyah jadinya dapat giliran 2 hari. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sampai di sini saja dulu pelajaran kita. Insyaallah taala di kesempatan berikutnya kita lanjutkan kisah Saudah binti Zam'ah ini. Insyaallah 1 kali lagi pertemuan selesai. Baik ibu, sampai di sini kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.